flight stack atau pressure vessel yang punya tinggi ya, punya ketinggian yang lumayan. Jadi problemnya adalah pasti di mana-mana pasti time consuming Pak. Kita harus, kalau kita mau ngecek lihat thickness-nya yang di chimney aja, kalau kita bangun scaffolding itu kan lama banget ya, time consuming banget. Jadi dan itu akan susah kalau kita diburu waktu atau shutdown gitu ya. Kalau hanya sekedar kita ngambil thickness saja kok, kita harus bangun scaffolding atau pakai RAP gitu, roof access. Jadi ini agak sedikit ribet gitu. Terus selain itu problemnya adalah kita tuh ketika di ketinggian, kalau sudah ada tadi ada RHT, ada scaffold, berarti otomatis ada orang yang ada di atas Pak. Jadi kita menempatkan seseorang dalam keadaan kondisi yang berbahaya, dan itu warning permitnya yang high ya, kita bisa lihat. Nah itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu diciptakanlah suatu flying robot platform ya, seperti Scotty dan Voliro ini, yang dia itu kontak base inspection-nya itu di ketinggian. Jadi ini tujuannya untuk mengambil data di ketinggian. Terus yang kedua, si flying robotic ini bisa digunakan di outside maupun di inside. Kalau tadi yang Scotty ini hanya digunakan di dalam ruangan atau confined space, tapi untuk yang Voliro itu dapat digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Terus dia dapat terbangnya itu dapat segala jenis angle Pak. Nanti kita bisa lihat waktu dia demo, nanti juga ada di videonya. Dan uniknya lagi dia dapat ditempelin beberapa sensor ya, various sensor panel gitu. Ini ada beberapa jenis sensor, nanti akan kita lebih detail lagi. Nah ini adalah drone Voliro. Dia ada beberapa bagian ya. Yang pertama dia sudah dilengkapi seperti Bapak lihat di sini, dia ada yang namanya multi rotor atau omnidirectional helicopter. Jadi dia dilengkapi dengan 3 buah balik-balik Pak. Seperti ini satu set ya. Jadi ada 3 buah bagian. Namanya multi rotor atau omnidirectional helicopter. Yang belakang itu dia untuk stabilising atau balancing. Jadi kalau cakung itu dia bisa nungging, bisa naik gitu. Nah itu fungsinya yang di rotor belakang. Terus dia ada kamera, udah 4K, jadi dia ada 2 buah kamera. Yang depan ada kamera wide. Kalau kita di HP Bapak ini pasti kan ada tuh wide kamera gitu kan ya. Nah ini juga sudah dilengkapi seperti itu. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera yang statik atau zoom, tapi dia tidak bisa di zoom in zoom out, nggak bisa. Terus dia dilengkapi dengan ini yang unik, 4 payload sensor. Dia bisa ada 4 jenis sensor Pak yang bisa di-attach di situ. 1 UT, 2 EMAT, yang ketiga DFT, yang keempat RTS. Nah untuk yang ketiga ini, baik UT, EMAT, DFT itu tujuannya adalah mengetahui thickness, baik itu thickness material ataupun thickness dari coating. Nah coating ini diambil dari DFT-nya Pak, dry film thickness. Nah untuk lampu, bagaimana dengan lampu? Pasti kalau drone itu gak jauh-jauh dari lightning ya. Nah lightning-nya ini dia dilengkapi dengan 17.000 lumen gitu, dan dia adjustable dari RC-nya atau remote control-nya bisa di. Nah dan ketika biasanya untuk drone-drone di outdoor itu pasti menggunakan yang namanya GPS. Nah si Voliro ini sudah dilengkapi dengan GPS Pak, dan dia tidak dilengkapi dengan lidar gitu. Nah bagaimana bisa si Voliro ini digunakan untuk confined space? Bisa Pak. Dia tidak menggunakan lidar, tapi dia sudah dilengkapi dengan sensor. Jadi di sini ada 6 buah sensor kamera ya. Jadi dia akan adjust, dia punya direction atau jarak gitu. Jadi nggak perlu, kalau lidar ini kan dia membentuk satu volume 3 dimensi, tapi kalau ini nggak perlu. Dan karena dia tidak punya lidar, maka si pilot ini harus lihat drone-nya itu di mana. Jadi velos ya. Terus
adalah bagian-bagiannya. Nah, ini adalah feature-nya. Dia bisa terbang seperti apa. Jadi aerial mobility, robotic capabilities. Jadi dia itu bisa punya contact and interaction. Jadi dia punya kemampuan. Kalau kita pakai UT manual itu kalau kita ditempelkan ke material ya, itu kan pasti ada penekanannya kan ya, supaya ketika kita tekan itu tidak ada gap, kan tidak ada gap antara si transducer dengan materialnya. Nah, sama dengan ini, dia punya kemampuan untuk menekan Pak. Jadi supaya dia tidak ada gap. Itu sebesar 30 Newton. Terus dia bisa on any orientation, jadi dia bisa tilt, bisa naik, nungging, gitu bisa Pak. Terus ini dia punya stability and constant force. Nah, dia kalau goyang-goyang sama angin, nah, kalau di outdoor itu kan anginnya itu nggak karuan ya, dia bisa sampai nahan sampai 9 sampai 10 meter per second untuk anginnya. Nah, ini yang robotic platform, dia bisa di attach beberapa pellet atau sensor tadi. Ini adalah yang tadi saya terangkan, adalah stable contact and interaction. Nah, seperti itu ketika dia mendekati satu bidang uji atau material, dia akan menekan Pak. Jadi dia ada tekanannya gitu, dan dia menekan sebesar 30 Newton. Nah, itu memungkinkan dia bergerak secara stabil juga ya, tetap gitu. Next, ini adalah 360 aerial mobility. Nah, dia bisa muter gitu kan, dia bisa muter, dia bisa turun. Nah, dia bisa seperti itu, dia bisa naik lagi, dia bisa muter lagi. Dia akan menyesuaikan angle dari bidang yang dia uji. Misal ketika nanti ada bidang uji yang 45 derajat, ya dia akan tegak lurus gitu, perpendicular ya. Nah, ini dia automated excellent. Jadi ini sudah punya sistem AI assisted ya, atau otonomi. Jadi ketika dia mendekati bidang uji pada jarak tertentu, si pilot ini tidak perlu susah-susah untuk mendekati lagi Pak. Jadi nanti ada satu tombol yang namanya interaction. Dia tinggal dipencet aja, dia akan maju secara pelan-pelan mendekati bidang uji. Dia akan tekan seperti itu. Nah, ini yang attach versatility. Jadi dia ini di attach beberapa pellet atau sensor ya. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa. Ini UT, dia ada couplernya. Nanti ada hemat itu sebenarnya UT juga, tapi tanpa coupler Pak. Elektromagnetic acoustic transducer. Jadi dia pakai medan elektromagnetik, tapi bisa menghasilkan sound wave gitu. Nah, ini adalah video yang akan menerangkan. Nanti kita akan simulasikan ini juga di luar sana. Jadi nanti supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana drone ini terbang, bagaimana kita kalibrasinya. Nanti akan ada muncul di layar apa yang dilihat sama pilot di layar itu nanti akan kita lihat juga di screen gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, dia akan mengikuti bidang ujinya Pak, dan dia stable dan reliable. Jadi dia akan menyesuaikan. Suara jadi ini modular pilotnya. Nah, dia seperti itu. Itu adalah feature dari Voliro. Nah, sekarang ini adalah slide untuk kita melihat end-to-end workflow-nya. Jadi kita bisa tahu si Voliro ini, karena dia adalah drone inspection, maka diperlukan satu kalibrasi ya, seperti halnya kita menggunakan UT biasa. Jadi kita ada kalibrasinya juga Pak. Kita ada kalibrasi yang sudah ada di alatnya. Itu kalibrasinya dilakukan di ground. Nah, setelah dikalibrasi muncul nanti angka 1
sesuai sama plat kalibrasinya, sesuai baru kita jalan naik untuk flying mengambil data. Setelah mengambil data, kita bisa lihat reading di monitornya itu seperti apa. Terus setelah itu setelah mengambil data, nanti data yang kita himpun itu nanti akan kita masukkan ke cloud gitu. Nah terus kita bisa dianalisis dari situ. Reportnya di-generate secara langsung Pak di cloudnya gitu. Nanti kita tinggal unduh saja. Nah reportingnya seperti ini, kita bisa dapat timestamp-nya, waktunya ya, terus pengukurannya, ascan-nya, gambarnya atau apa namanya, kameranya itu ya, terus thickness-nya berapa, rotation-nya berapa, itu ada, XYZ koordinatnya berapa, itu semua di situ. Nah ini adalah beberapa payload yang akan di-attach di Voliro. Jadi ada beberapa Pak, nanti akan saya kupas satu persatu. Ada EMAD, DFT, UT, sama FPS. Nah ini UT ya, UT. UT ini sebenarnya UT seperti UT pada umumnya. Ya, kalau Bapak apa namanya ada beberapa aset ya, aset Bapak yang punya, misal UT 38DL atau Epoch atau apa, nah itu sama seperti ini. Dia cuma punya batasan, dia di range-nya 2 sampai 150 mm. Ya. Dia eco to eco sama. Terus ini sebenarnya sama seperti apa namanya UT pada umumnya, dan dia modenya bisa live ASCII juga. Nah ini adalah speknya. Jadi operating frekuensinya itu di 4 MHz. Terus nah ini operating temperaturnya itu di 60 Pak. Jadi untuk jenis UT ini hanya bisa dipakai di satu equipment yang apa namanya suhunya itu di bawah 60 untuk yang UT ini ya. Nah dia modelnya itu compression wave. Nah dia di diameter ininya, diameter apa namanya probe-nya itu di 10 mili. Ada dua elemen, thickness ringnya di 2 sampai 150 mm ya. Nah komplainnya ini yang water based gel biasa Pak. Jadi water based gel. Nah ini use case-nya kita bisa gunakan di tank, chimney, storage tank, ya, silo, piping, boiler, scrubber, preheater. Nah ini yang EMAD. EMAD ini adalah electromagnetic acoustic transducer. Nah, EMAD ini dia itu dari elektromagnetik. Dia itu bisa mengenerate apa namanya ultrasound berdasarkan nanti ada apa namanya animasinya, nanti akan lebih jelas di situ. Jadi dia bisa mengenerate ultrasound dari apa namanya elektromagnetik. Dia bisa menggetarkan material sehingga bisa membuat satu ultrasound atau gelombang gitu tadi ya. Nanti ditangkap sama sensor dia yang punya dia punya sensor. Nah ini tuh sebenarnya cocok untuk material yang dia corroded atau istilahnya nggak perlu surface preparation. Jadi nggak perlu di scrub dulu. Kalau kita UT kan harus dibersihin dulu Pak, di scrub dulu gitu, nggak perlu. Jadi ini itu sebenarnya sangat memudahkan kita. Tapi dia punya limitasi, hanya dapat menempel pada material yang punya conductivity atau bisa ditempelin magnet atau ferromagnetic gitu. Kalau seperti carbon steel ya, carbon steel. Kalau SS tuh nggak bisa. Jadi kalau SS kita mesti pakai yang UT biasa. Nah ini punya lift off 4 mm. Nah lift off-nya ini tadi yang mengabaikan, dia punya bisa kalau ada satu material ditempelin sama grease atau kalau nggak gitu ada apa pasir atau ada apa namanya debu gitu ya. Nah itu dia bisa mengabaikan itu asal dia nggak lebih dari 4 mm. Range-nya, thickness-nya tetap sama, 2 sampai 150 mm. Oke, ini speknya. Operating frekuensinya sama, 3,5 sampai 4 MHz. Nah, operating temperaturnya minus, kalau tadi UT itu 0 sampai 60, tapi kalau ini bisa minus loh, karena nggak pakai coolant. Jadi nggak bakal membeku dia. Jadi kalau ini minus 20 sampai 60 derajat. Dan ini sudah dicoba. Terus thickness ringnya di 2 sampai 150 sama, kalau diameternya lebih besar. Kalau tadi 10 UT, ini di 30 mm. Lift off-nya di 4 mm, minimum surface diameter di 5 mm. Nah, ini
menarik nih. Kalau surface minimum surface diameter, jadi minimum surface ketika si sensor ini bisa deteksi, Pak, masih bisa mendeteksi. Ini kita pernah coba juga di satu bidang uji, itu di IPA, itu di 2,5 inci, itu masih bisa. Di bawah itu udah nggak bisa. Jadi minimum alat ini bisa dipakai itu di 2,5 inci. Kalau kita mau, bisa kalau di PLTU itu kan ada water wall ini ya Pak, water wall boiler ya, itu kan 2,5 inci ya, ini ya, gedenya itu, diameternya itu bisa kita pakai, masih bisa dipakai. Penggunaan koplingnya nggak ada. Kalau use case-nya sama seperti yang ini. Tapi tadi harus yang punya ferromagnetic. Nah ini ada simulasinya. Nah, kalau bisa lihat di masing-masing screen. Ini ada coil. Di air ini arus listrik. Apa jadinya ketika dialiri arus listrik, maka dia akan membentuk satu medan magnet atau arus AC ya. Bapak-bapak lebih paham dari saya. Jadi simulasi seperti itu. Nah, jadi diberikan gaya medan magnet sehingga dia bisa mengetahui dia punya material buat ditaruh ke sensor. Suaranya tidak bisa masuk ke ini. Ini ultrasound perception-nya. Dan ketika di generate, maka ultrasound tadi akan ditangkap oleh sensor. Sebagai asken tadi ya. Nah, ini adalah no contact and no coupler. Ini nggak kontak direct ke surface-nya dan tidak menggunakan coupler. Nah ini ada. Nah kalau tadi saya sudah menerangkan sedikit tentang ultrasound ya, dengan kapasitas maksimumnya di 60 derajat. Nah kita sekarang punya satu lagi yang ultrasonic high temp. Jadi ini bisa digunakan untuk operating suhunya itu sampai di 260 derajat. Misal kita aplikasinya bisa di chimney. Kalau Bapak chimney, ada chimney, dia berbahan metal ya, kita bisa langsung direct tanpa harus shutdown. Kita bisa ngecek itu chimney tanpa harus shutdown. Tapi khusus menggunakan sensor ini, pilot ini. Modenya sama, dia sudah live asken juga, auto echo juga. Tapi yang membedakan adalah dia bisa high temp dengan couplernya itu extended temperature ya, buat ultrasonic coupler. Jadi couplernya ini khusus Pak, buat high temp. Diameternya dia lebih kecil ya, 8 mm. Terus untuk thickness ringnya sama. Ini yang biasanya use case-nya ini untuk equipment yang mempunyai suhu tinggi. Nah satu lagi ini adalah DFT. DFT ini adalah dry film thickness. Kalau kita habis ngecat, biasanya kita pengen tahu, oh thickness-nya berapa sih? Atau kita kasih coating gitu kan, nah, itu bisa tahu. DFT ini kalau bisa aplikasinya bisa dibilang di tangki itu rubber lining Pak. Itu juga bisa digunakan menggunakan ini. Nah DFT ini modelingnya di 1500 sampai 1500 mikron sampai di 700 mikron. Oke, next. Nah ini adalah spesifikasinya, di mana spesifikasinya ini dia menggunakan dua metode, ada magnetic induction sama eddy current. Untuk yang magnetic induction itu yang ferromagnetic, ferrometal, yang non ferrous itu yang pakai eddy current. Untuk yang ferrous metal, untuk basicnya ferrous metal, kalau
diukur thickness-nya itu sampai 1,5 mm maksimumnya. Kalau yang non ferrous itu di 0,7. Nah, ini adalah wind turbine LPS tester. Jadi alat ini juga dilengkapi dengan yang namanya LPS, Pak, Lightning Protection System, atau untuk tester ya. Tester kalau misalnya di wind turbine itu ada yang namanya kabel yang menghubungkan ke ground. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, itu kalau kita ngecek nggak perlu pakai scaffold atau nggak perlu pakai RAT, Pak. Kita cukup pakai drone ini aja bisa. Gitu. Kita bisa tahu resistensi dia punya wind turbine itu tadi. Ini spesifikasinya, di mana dia itu measurement metodenya 4 wire measurement ya. Dia sampai untuk currentnya itu 0,3 ampere, maximum inspection height-nya itu sampai di 250 meter. Nah, dia kalau yang LPS ini, khusus LPS, dia punya ground station, Pak. Jadi drone ini nanti akan dicantolin atau dititik sama kabel, sama seperti di Scotty. Dia akan terbang ke atas. Nah, di drone-nya itu dia akan ada ohmmeternya. Nah, ini bisa diaplikasikan di onshore wind turbine atau di offshore. Nah, ini case study-nya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk flare stack ya, atau chimney, itu benefitnya kita nggak perlu bangun scaffolding ya, mengurangi kru juga untuk inspeksi, dan nobody exposed at height, jadi nggak akan ada orang yang berada di atas. Hanya membutuhkan 1-2 hari, Pak. Jadi untuk inspeksi satu chimney itu bisa sampai 1-2 hari, tergantung sama kondisinya. Kadang-kadang chimney itu berada di satu area atau di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah bangunan-bangunan yang metal semua. Nah, itu juga berpengaruh sebenarnya kalau di drone. Dia punya elektromagnetik yang, karena dia ada GPS-nya, maka dia akan berpengaruh di sini. Nah, case study-nya nggak perlu downtime ya. Ketika tadi kita mempunyai satu payload yang UT high temp, nah kita nggak perlu downtime. Terus kita juga akan reduce time, jadi mengurangi waktu untuk pembangunan scaffolding atau menggunakan RAT. Ini juga kita bisa mengaplikasikan si Volero ini itu di tangki sama case-nya, nggak perlu pakai scaffolding ya, kita bisa ngambil 200 poin sehari. Jadi untuk tangki ini kita bisa ngambil 200 poin sehari. Jadi untuk lokasi-lokasi yang sulit, apakah yang di ketinggian, itu sangat cocok sekali ya kita menggunakan Volero. Ini ada video. Ini adalah kita pernah inspeksi di WTP Tank ya, di Pertamina Balikpapan. Simulasi atau contoh pengerjaan pengambilan thickness di tangki.
di tanki ini kita melakukan dengan 3 jenis sensor yang berbeda. Jadi kita pakai hemat, UV sama DSO. Kita mengukur materialnya juga, kita mengukur thickness dari coatingnya juga. Nah, ini adalah case studi yang selanjutnya. Jadi si Voliro ini itu juga dapat digunakan untuk melihat thickness ya di overhead piping atau down cover pipe. Biasanya kayak di tambang atau di pabrik semen itu banyak yang seperti ini. Ini biasanya menggunakan emat ya, karena emat tadi ya seperti saya bilang dia tidak membutuhkan surface preparation dulu, nggak perlu surface ini dibersihin dulu, nggak perlu. Jadi kita langsung go ahead aja, asal tadi apa Pak tadi Pak? Asal apa Pak? Gimana? Permukaannya gimana Pak? Jadi ada lagi satu lagi Pak, satu lagi alasannya. Tadi ferrous sama satu lagi magnet, satu lagi Pak. Tidak lebih dari 4 mili lift off-nya Pak. Jadi kalau ada kotoran yang lebih dari 4 mili, misal dia ada scale gitu ya, yang sampai 4 mili, nah itu agak susah. Makanya harus dihilangin. Coating itu harus dihilangin berarti. Coating asal dia nggak lebih dari 4 mili. 4 mili itu tebel loh Pak. Iya tebel. Tebel. Jadi coatingan kalau 4 mili biasanya ini dia rubber liquid lah ya. Gitu. Jadi itu modelnya lift off dia. Nah dia karena dia no surface preparation, jadi dia bisa langsung gunakan. Terus yang tadi saya bilang dia no downtime ya. Tadi kalau bisa dibilang untuk hemat tadi operating temperature berapa? 60, di bawah 60. 60 derajat saja, mantap. Jadi masuk nih Pak. Gitu ya. Kalau yang UT tadi berapa Pak UT? Kalau UT maksimum temperaturnya? Ya 250 itu yang high temp. Kalau yang biasa 60 sudah bisa. Nah ini ada video lagi. Kita pernah juga melakukan inspeksi di PT Freeport Indonesia. Jadi kita sudah pernah ke sana untuk melihat konsentratingnya. Ini bilang kita dulu dengan Pak Aziz sama Mas Wahyu. Ini Pak Felix juga ada di sini kayaknya. Prosesnya sama Pak. Jadi waktu itu kita coba tiga-tiganya juga, pakai DFT, pakai UT. Ini konsentrate. Jadi di elbow itu juga sangat bisa sekali ya Pak. Jadi di pipa di bawah. Nah ini kan karena dia di dalam, dia nggak pakai yang namanya GPS Pak, dia tanpa GPS. Minimum height itu berapa? Gimana? Minimum height tanpa GPS. Minimum height-nya nggak sampai 40, kurang dari 40. Tadi nggak ada di. Cuma itu berdasarkan apa namanya experience dari sini. Cuma kalau sudah apa di speknya enggak. Yang penting kita bisa tahu si drone ini sampai mata kita lihat itu masih bisa. Karena ini sebenarnya nggak dilengkapi sama lidar, jadi si pilotnya harus benar-benar tahu posisi drone-nya. Kalau tanpa GPS.
kira-kira nih di tempat bapak sendiri, nah ini bisa kayak di ambil aja dia, Pak Bobi, ini gimana Pak kalau di tempat bapak dari mana Pak? Tenayan. Di Tenayan ya. Nah, kalau di Tenayan itu untuk aplikasi Folio ini sebenarnya bisa dilakukan di mana sih Pak? Kalau menurut bapak nih, kira-kira di mana biasanya? Kalau di Tenayannya sendiri, cuma di stack aja ya. Jadi kalau di PLTU itu banyak ada di stacknya aja ya. Atau gimana Pak? Di boilernya ya. Di part-part kecil bisa. Part-part kecil bisa, asal dia tadi ruang geraknya besar, tapi pipanya paling segini-segini. Nah yang tadi itu saya bilang kalau surface-nya itu bisa sampai 5 Pak, 5 mm. Yang sudah pernah kita coba itu dia berhasil di 2,5 inci. Ya di 2,5 inci. Karena sebenarnya kalau karena iya karena dia terlalu kecil Pak. Betul. Surface permukaan untuk di UT atau emat itu dia kan pasti akan goyangnya Pak ya. Dan dia akan ada dia dibatasi di 5 mili kan ya. Jadi jadi di 5 mili itu untuk diameter cup yang lebih kecil, nah itu akan berpengaruh sama akurasi pengambilan data. Makanya kita batasi, kita sudah pernah nyoba juga di IPA di 2,5 inci itu batasannya Pak. Di bawah itu pernah nyoba atau belum? Pernah nyoba tapi hasilnya memang Error ya? Error. Gitu. Maksudnya nggak error sih, ya memang nggak kebaca. Kurang gitu. Jadi kita di reliability ini sebenarnya kita juga mencoba alat-alat yang kita punya ini trial and error Pak. Jadi kita tahu limitasinya. Iya. Si drone ini, si Scotty ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kita juga pernah nyoba. Jadi sedikit kembali ke Scotty ya. Si Scotty ini tadi si Michael, saya sampai lupa. Si Michael ini belum Mr. Michael belum menerangkan bahwa dia punya satu, kalau namanya drone ya, dia punya satu batasan Pak. Drone itu punya satu batasan ketika dia masuk di confined space yang benar-benar kecil. Gitu. Kita pernah mencoba ini di satu chamber, kayak semacam tangki gitu, tapi tertutup. Nah, kita masukkan ke situ, itu turbulensinya luar biasa. Nah itu tidak. Hawanya cuma inlet sama outlet aja Pak. Di atas host Iya, iya kiri kanan. Jadi kiri kanan itu dia muter gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh sama seperti halnya ketika kita menginspeksi chimney di dalamnya. Nah itu juga akan berpengaruh. Misal banyak sekali sekarang drone-drone itu yang dia punya capability untuk menanggulangi dia punya turbulensi. Nah itu juga ada satu drone yang seperti itu kondisinya. Tapi punya kita ini kita sudah mencoba minimum di 5 meter untuk ini ya diameternya. Kalau yang ya Scotty 3. Makanya dia lebih amannya itu di 5 meter. Jadi kita mengambil asumsi kalau misalnya di situ masih ada pengaruh turbulensi gitu. Untuk ketinggian sama kecepatan baterainya. Yang mana Pak? Oh ya, untuk Foliro ini saya sempat lupa. Terima kasih Pak Tingkat. Jadi si Foliro ini punya daya jelajah sampai 15 menit. Itu kalau flight normal ya. Seperti halnya drone-drone yang lain. Ketika karena dia punya sensor maka dayanya dibagi juga. Jadi kalau dia pas baru drone ini akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Yang pertama menggunakan konsumsi baterai. Menggunakan konsumsi baterai itu termasuk dari misal kalau ada angin Pak. Nah itu yang pertama angin. Angin semakin kencang dia akan mempertahankan posisi ya. Nah itu semakin kencang tuh dia. Yang pertama. Itu yang semakin habis ininya, semakin cepat. Terus yang kedua adalah sensornya. Ini ada banyak sensor ya. Ini termasuk yang pertama ini sensor kamera ya. Terus lampu. Nah, kalau kita menggunakan itu secara bersamaan nggak sampai 15 menit. Itu pasti. Jadi apapun jenis drone-nya sebenarnya nggak cuma Foliro. Jadi ketika ada seseorang atau produk lain yang memang bisa mengintegrasikan itu ya, bisa terbang setengah jam gitu, atau nah itu nanti harus dilihat dulu
sensor yang ada di situ tuh apa dulu gitu. Kalau dia pakai sensor seperti ini, terus beban atau berat dari drone-nya itu juga harus diperhitungkan. Nah itu juga penting untuk kita memilih satu drone. Memang ada batasan tertentu untuk apa namanya baterai deteksi. Misalkan berapa kalau baterai MAH ya? Sebenarnya nggak ada batasan sih Pak. Cuman kalau apa bisa dibilang untuk menaikkan apa namanya menaikkan lamanya waktu, meningkatkan lamanya waktu ya berarti harus ditambah lagi syaratnya kan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya rasa nggak ada batasan, cuman lebih safety-nya sih. Itu kan kalau pabrikan itu pasti mempertimbangkan safety-nya. Makanya nggak lebih dari berapa mAh. Kalau ketinggiannya dia bisa sampai 250 Pak. Ya 250. Kalau Cine itu yang pernah kita kerjain sampai di 100 ya. Cine itu 100 meterannya Pak ya. 100 meter sampai 150 kalau nggak salah. Itu yang pernah kita ya. Cuman ada juga Cine yang lebih dari itu. Berarti untuk pengecekan kita harus menentukan titik dulu ya Pak? Betul, betul Pak. Apalagi yang untuk Cine ya. Nanti semakin banyak titik yang Bapak inginkan, nah nanti semakin ini juga kita membutuhkan waktu juga. Tingkat kesulitannya juga harus. Cacing itu berapa lama? Sekali cacing setengah jam. Itu fase cacing kita. 4.800 mAh itu cukup sih untuk 5 itu juga akan bisa disebutkan bisa. Jadi sekali flight, jadi sekali kita project itu kita ada 12 baterai. 12 baterai untuk sekali kita jalan dalam sehari itu. Jadi gantian, habis tes naik lagi, habis tes naik lagi. Gitu. Ada. Jadi tenang aja Pak kalau untuk apa namanya kita mau berwaktu ya, namanya juga downtime ya. Jadi Berarti kalau seandainya beli produk itu disediakan 12 baterai. bukan, jadi gini Pak, untuk sekarang ini untuk Voliro ini Pak, untuk Voliro ini sebenarnya kita tidak menjual. Jadi produk ini sebenarnya kita tidak jual karena kita ini berpartner, kita subscribe sama Voliro itu untuk si drone khusus untuk si apa namanya si Voliro ini kita nggak jual, hanya untuk jasa saja. Betul. jadi jasa sama perusahaan Betul. Jadi nanti kami akan bekerja sama. jadi kalau Shelby dijual, kalau ini pakai ini jual jasanya. Betul. Itu Pak. Nah kebetulan dari Scottish ini memilih kami sebagai partner di Indonesia sekarang. Baik, ini adalah Jasa aja ya Pak ya? gimana Pak? Ini hanya jasa aja ya? Betul, jasa kita memiliki jasanya juga Pak. Drone kita ini sudah dilengkapi sama karena ini Voliro ini adalah ini ya Pak, satu jenis drone yang kayak tadi saya bilang dia punya pilot sensor UT ya. Nah, UT ini sudah kita kalibrasikan juga di badan pemerintah. Jadi seperti apa ada beberapa apa ya sertifikasi beberapa sertifikasi pemerintah yang dapat mengkalibrasi itu. Dan juga yang di swasta juga kita juga sudah apa namanya sudah kalibrasikan juga. Dari sini sudah ada lambang kannya, jadi Bapak nggak perlu khawatir karena ini sudah terkalibrasi. Berarti harganya logikanya bila sewa itu sama sewa yang nanti Oh beda Pak, beda. Nah ini kadang-kadang apple to apple-nya kadang-kadang kalau di Indonesia itu begitu Pak. Saya juga ini ketika kita memakai drone, karena kan tujuan kita memakai drone itu sebenarnya apa sih? Kan untuk mengeliminasi kita bekerja di kebumian. Karena di Indonesia sekarang ini pasti aset owner terutama aset owner balik lagi. Jadi pasti akan apple to apple-nya itu ini sama nggak sih harganya kalau kita nyewa RAT? Ya jelas beda Pak. Jelas lebih beda. murah atau lebih mahal? Nah kalau itu bisa dibandingkan Pak. Gitu nanti bisa Pak, nanti kita bisa pikirnya mengawal. Jadi gitu Pak ya. Jadi apple to apple-nya nggak bisa kita pakai RAT karena kalau RAT itu ya yang seperti bilang tadi tujuan kita itu sebenarnya untuk mengeliminasi orang bekerja di kebumian. Tapi kita malah apple to apple-nya dengan menggunakan itu ya akan susah ketemunya Pak. Tapi ketinggian kan kita udah ada mitigasinya. Betul. Betul. Tapi namanya kita apa ya? Walaupun kita ya namanya kita pakai harness itu jasanya nanti lebih kuat dari yang ini. Nah itu dia Pak. Sekarang kalau Bapak bandingkan kalau
misal untuk ngambil thickness saja pakai RAT ya kan, terus orangnya kecelakaan, terus gimana tuh Pak? Mitigasinya gimana? Maksudnya resiko yang didapatkan dari bapak akan lebih besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal cuma ngambil thickness saja, lihat thickness saja, tapi bapak harus bangun scaffolding dulu seminggu, misal 1 jimnya seminggu atau 2 minggu. Ya kita nggak tahu ya. Saya juga belum pernah bangun scaffolding di sini, tapi memang itu lama gitu. Itu takes time. Kita harus memperhatikan juga. Nah kalau kita semakin cepat untuk lihat datanya, gitu kan, otomatis mitigasi ke depannya itu semakin kita predictive maintenance semakin cepat gitu. Oh ya kita tahu ini udah mau tipis nih yang di atas, nggak perlu dorong lama-lama gitu loh maksudnya. Jadi produksinya tetap jalan terus gitu. Namanya juga aset owner ya bagaimana. Jadi gitu. Jadi balik lagi nih Pak slide ya. Jadi case studi yang selanjutnya adalah kita dapat menginspeksi yang tadi bilang fire suppression ring. Jadi ini kayak apa namanya untuk hidran itu ya, itu juga bisa. Ini kan 2,5 inci ya ke atas ya. Nah ini minimal 2,5 inci. Ini sebenarnya juga pakai emat juga bisa. Terus nah ini case studi juga. Ini biasanya ada nggak Pak ya di apa namanya semen kilan ya, semen kilan ini. Ini juga bisa Pak. Jadi menggunakan Skodi ini kita juga bisa tahu semen kilan tanpa harus ngerok dia punya ininya, ngerok punya apa ya semennya itu yang nempel di dindingnya. Faktor ya. Iya. Oke. Nah ini ada di SIG model. Nah SIG model ini juga bisa. Jadi kalau nggak salah ini juga di Freeport juga ya. Pasti untuk penggunaan drone itu di mana-mana benefitnya menghilangkan scaffolding, menghilangkan RAT misalnya seperti itu. Tapi untuk case-case tertentu saja. No surface preparation, jadi nggak perlu surface preparation atau emat, apa menggunakan emat. Oke, ini ada video lagi, satu video. Kita pernah nyoba juga ini di PT Freeport tapi di dewatering plant. Oke, disclaimer-nya. Gimana Pak? Betul. Nah kalau maintenance-nya itu yang di tengah-tengah itu kan juga susah juga Pak. Orang harus pakai RAT dari atas itu. Ini yang apa namanya case-case yang sulit seperti itu bisa kita lihat. Sama tahu di sini udah propos, ya kan? Kemudian tangannya keren. Ya biasanya betul di under bridge itu Pak atau apa namanya jembatan ya, bawah jembatan itu kan susah ya, orang bisa pakai RAT. Nah itu kita bisa lihat datanya atau datanya pakai di ini juga bisa. Jadi di operator setup ya, pipeline gimana? Bisa Pak, bisa banget. Bisa. Saya bilang tadi asal dia dimitigasi itu space-nya cukup sama si pilot itu berani untuk terbang masuk ke situ, dia akan apa namanya akan diambil datanya. Nah untuk pilot kita sebenarnya juga sudah tercertified di badan perhubungan untuk udara juga. Jadi baik pilot, baik itu drone-nya, terus sensornya semua sudah terkalibrasi dan tersertifikasi.
ini adalah selanjutnya di harbor crane. Nah ini kalau bisa kita lihat di Priok ya, Priok ini banyak banget. Nah ini sebenarnya potensial. Sekali nanya Pak, itu proses datanya langsung atau dia nge-save dulu di Oh real time Pak. Hah? Real time. Ini kan ada live scan ya. Ah. Nanti di apa namanya di update-nya itu. Nanti update. Di update-nya ini itu nanti akan muncul secara langsung scan-nya sama thickness-nya berapa. Nah nanti kita demokan di luar sana. Ada apa namanya? Bagaimana dia waktu dikalibrasi, terus dia waktu itu jalan seperti apa, waktu dia nempel di apa namanya di surface-nya itu seperti apa gitu bisa. Nah ini pakainya emat waktu itu ya. Nah ini adalah coating thickness measurement. Ini biasanya pakai DFT Pak, karena kita ngecek thickness coating ya dia kita pakai DFT. Nah DFT yang sekarang ini karena tadi kan 1500 sampai 700 sampai 1500 ya. Nah ada satu pellet juga baru dari Voliro itu bisa sampai 15.000 mikron atau 1,5 cm. Jadi kalau kita ngelihat rubber lining itu asal dia tebalnya 1,5 cm itu masih bisa kedetek sama keukur gitu, sama si dia punya sensor gitu Pak. Tapi dengan menggunakan DFT plus namanya Pak. Nah plus-plusnya ini apa ya nih? Jadi DFT plus namanya. Nah ini yang saya bilang tadi adalah lightning protection system. Ini untuk khusus untuk di apa namanya wind turbine ya. Wind turbine itu bisa. Ini butuh kejelian dari si apa namanya si pilot karena lubangnya itu kecil sekali Pak. Jadi pinnya itu kecil banget. Seperti pin apa ya? Seperti pin bilas. Nah, jadi nanti ketika nantok itu dia udah ada 4 wire di situ. Kita bisa tahu resistensinya dari si ini petir ya, nangkal petirnya itu. Nah itu 250 inspection 250 meter ya untuk ketinggiannya. Ini bisa dilakukan di onshore dan offshore. Ini sudah pernah kita lakukan juga di Sidrap, Sulawesi untuk wind turbine inspection. Betul. Nah ini di PLTP Sidrap. Nah itu ground stationnya. Nah yang saya bilang tadi di ground station itu dia ada kabel yang akan di ikat sama drone-nya, jadi dia akan naik untuk ngecek dia punya ini ya resistensi. Sebenarnya kita kayak mancing layangan ini Pak. Jadi drone-nya itu dikasih ini ya, dikasih kabel. Ya, untuk iya, jadi buat resistensi. Iya betul. Adanya di siripnya itu dijepit. Itu kalau orang gimana tapi saya. Nah itu dia makanya mereka turun ini Pak blade-nya. Iya benar Pak. Yang bangun aja pertama. Bisa tapi Yang Gitu. bisa bangun nggak? PLTB. Kali ya, Bayu. pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu. Angin. Ya berarti aneh itu udah ada air. Bayu. Berapa untuk kapasitas daya tahan dia terhadap angin berapa watt? 8 sampai 10 8 sampai 10 8 sampai 10 meter per second. meter per second. Kalau di rumah
anginnya itu kan luar biasa ya. Jadi itu sudah terbukti untuk si Fleo ini bisa terbang dengan stabil. Ya, kalau di laut memang aman sekali. Biasanya kalau di offshore itu untuk melihat riser ya di bawah apa namanya di bawah platform itu, atau kalau itu dia melihat fare stack-nya itu bisa. Gimana? Iya Pak, tapi kan rotornya di dalam itu yang bikin. Kayak yang bikin angin. Iya. Ini kalau dilihat dari jauh kayak nyamuk, Pak. Nyamuk di orang ya. Bisa, bisa. Untuk pintu ini sebenarnya bisa di stop dulu, di shutdown dulu nanti baru. Itu setiap blade ada itu apa cuma satu. Oh, tiap update ada Pak. Setiap update ada. Dan itu pinnya di bawah ya. Oke, baik, itu adalah slide terakhir dari kami. Nah, ini adalah saatnya kita melihat flight session dari gimana sih terbangnya itu nanti. Nah, di luar sana itu sebenarnya sudah ada display Pak. Jadi kita siapkan satu display di mana di situ sudah ada plat. Ya, platnya di situ ada berbagai macam atau beberapa plat yang ketebalannya itu macam-macam gitu. Nanti kita bisa lihat di situ. Mas Samuel atau bisa dibantu dari itu? Bukan jendela,